Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah seakan menolak untuk dikaitkan dengan temuan uang dan emas yang didapat penyidik Polri saat melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, hingga dikaitkan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri memberikan pernyataan yang menimbulkan pertanyaan terkait temuan emas seberat 74 kg di rumah pribadinya di Sentul setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU oleh Kejaksaan Agung. Menurut Febri, penyidik seharusnya mengonfirmasi seluruh temuan barang bukti secara menyeluruh sebelum menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Itu biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Sebelum Febri ditahan, Handika, kuasa hukum tersangka dugaan korupsi, Don Rito, menyebut rumah di kawasan Sentul yang digeledah penyidik adalah rumah yang ditempati kliennya. Pengacara Don Rito menegaskan kliennya tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan kasus korupsi. Ia juga menyatakan rumah di Sentul sudah tak lagi ditempati oleh mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penguasaan, kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Rumah itu sudah 10 tahun, informasinya nggak pernah dipakai sama Pak Febri. Tapi di 2023 dipinjam oleh si Pak Idor untuk kantor yayasan. Sewa, kontrak, atau hanya jual terus? Mengajukan permohonan menggunakan. Ini dibuktikan dengan bukti pendukung ada 2. 1, semua biaya maintenance, listrik, air, dan staf yang kerja di situ yang bayar Pak Idon semua, bukan Pak Febri. Per 2023. Itu awal 2023. Kini mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditahan di rumah tahanan KPK sejak 24 Juli 2026 untuk masa penahanan awal selama 20 hari untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, penitipan tersangka Febri Adriansyah di rutan KPK adalah bentuk sinergitas antara KPK dan Kejaksaan Agung. Terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA, semuanya merupakan kewenangan dari penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik dari Kejaksaan Agung. Dan ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Akankah dugaan tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada mantan Jampitsus juga akan menyeret nama-nama lain? Tim Liputan Kompas TV. Selain tersangka kasus korupsi, mantan Jampitsus Febri Adriansyah juga menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang berdasarkan temuan uang ratusan miliar rupiah dan emas batangan 74 kg dari penggeledahan di sejumlah lokasi. Yang menarik, ex-Jampitsus dalam proses penyidikannya ditahan di rutan KPK. Bagaimana pengusutan kasus TPPU yang melibatkan ex-Jampitsus bisa terang benderang hingga terungkap tuntas siapa saja yang terlibat. Mengingat TPPU tidak bisa berdiri sendiri tanpa asal usul uangnya. Kita ulas bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman dan penyidik KPK 2013-2021 Yudi Purnomo. Selamat pagi Mas Zainur, Mas Yudi. Pagi Mas. Selamat pagi. Pagi Om Zainur. Baik, saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Mas Zainur akhirnya jadi tersangka, kemudian ditahannya untuk kasus TPPU, sprindik TPPU. Tentunya ada sprindik lainnya, ada 3 yang lainnya yang diduga ini merupakan tindak pidana asalnya. Nah, ketika kita melihat penetapan tersangka untuk TPPU terhadap ex-Jampitsus ini, bagaimana kemudian ke depannya bisa dihubungkan ataupun disambungkan dengan tindak pidana asal yang 3? Asabri, batubara, dan juga ada korupsi Krakatau Steel. Ya Mas Priyo, jadi TPPU itu memang perlu predikat crime, tetapi tidak perlu dibuktikan. Yang penting ada predikat crime-nya, apakah itu tindak pidana korupsi dalam bentuk penerimaan suap atau gratifikasi atau misalnya penggelapan dalam jabatan. Ini kan dugaannya masih luas ya, karena ada berbagai info misalnya apakah ini adalah meminta jatah ataukah menjual barang bukti
ataukah menerima suap dan seterusnya. Nah, di pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang TPPU kan di sana diancam ya setiap orang yang menyembunyikan, menyamarkan asal-usul dari harta yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil TPPU, itu merupakan satu bentuk tindak pidana. Jadi ketika ini ada sanggahan dari DR melalui kuasa hukumnya bahwa itu adalah milik DR, nah sesuai dengan pasal 77 dan 78 Undang-Undang TPPU, maka dia wajib membuktikan secara terbalik. Dari mana itu emas 74 kilo? Apakah dia dapat dari bisnis? Maka harus dibuktikan bisnisnya apa, laporan keuangannya bagaimana, keuntungannya bagaimana, bayar pajaknya bagaimana. Nanti akan dicocokkan, Mas Priyo. Nah, kalau tidak cocok, ya artinya gagal untuk membuktikan asal-usul hartanya. Jadi tidak bisa dia mengatakan bahwa oh itu harta milik saya ya. Semua orang bisa ngaku-ngaku, tetapi kan pengakuan itu harus didukung oleh pembuktian. Nah, yang kedua adalah dari kaitan antara DR dan FA, tentu penyidik punya banyak alat bukti ya. Misalnya dari komunikasi digital di antara para pihak, juga kemudian bagaimana para pihak ini memiliki keterkaitan kerjasama dan seterusnya. Itu nanti semuanya akan dilakukan pemeriksaan, akan dilakukan pencocokan dan kemudian dituangkan nantinya di dalam dakwaan oleh JPU. Nah, kalau tadi pertanyaannya ini kira-kira ke depan bagaimana? Itu pertanyaan semua orang gitu ya. Apakah ini nanti penyidik akan benar-benar membongkar jejaring FA ini sampai tuntas atau dilokalisir ya, ada semacam cut off hanya sampai kepada FA dan DR. Kenapa? Karena ya siapa yang bisa menjamin bahwa uang 400 miliar dan emas senilai 74 kilo adalah milik FA sendiri? Siapa yang menjamin tidak ada titipan dari pejabat yang lain? Misalnya di kasus Zarofrikar ya, di Mahkamah Agung, seorang eselon 1 non-hakim, dia adalah PNS karir, itu punya emas 52 kilogram dan juga uang 920 miliar. Ditangani oleh kejaksaan. Sampai sekarang perkaranya cut off di Zarofrikar, tidak diusut. Itu adalah titipan hakim-hakim korup atau memang murni dari Zarofrikar. Tidak mungkin hanya dari Zarofrikar aja itu. Dia bukan hakim, dia tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara. Jadi Mas Priyo, ini memang nanti akan sangat menarik, perkara ini akan diusut sampai semuanya terbongkar atau kemudian akan di cut off. Yang kedua, memang selain TPPU, ini kan perkara tipikor ya sangkaannya. Nah, tentu nanti ini akan ada tantangan untuk membuktikan satu persatu. Misalnya di kasus Asabri di Jiwasraya, apa tindak pidana yang telah terjadi? Apakah penerimaan suap, ataukah pemerasan, ataukah ini penggelapan dalam jabatan? Nah, tentu kalau kita lihat pasal yang digunakan sepertinya mengarah kepada pemerasan dan atau penerimaan suap gitu ya. Nah, itu nanti kemudian akan dihubungkan dengan perkara TPPU-nya. Tetapi perkara TPPU itu sekali lagi tidak perlu menunggu pembuktian dari pidana asalnya. Selama ada pidana asalnya, kemudian sudah diketahui pidana asalnya, kemudian bisa masuk kepada TPPU-nya. Begitu, Mas Priyo. Oke, baik. Kemudian saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, tadi ada kekhawatiran juga ke kita gitu ya. Jangan-jangan ini kasusnya di cut off, di cut sampai ke ex-Jampitsus saja, tidak bisa ke aktor-aktor besar lainnya. Nah, dengan ini ada penahanan yang dititipkan di rutan KPK, apakah bisa menjamin paling tidak tersangka ini ditahan di tempat yang kita tidak bisa curigai gitu? Karena kalau dititipkannya di Kejagung, orang-orang semakin curiga seperti itu. Ya, dalam setiap penyidikan tentu penyidik mempunyai strategi ya untuk memperkuat pembuktian, termasuk juga mencegah adanya intervensi di dalam mereka melakukan proses penyidikan ini untuk mengusut tuntas. Salah satunya bagi saya ketika teman-teman tim 9 Kejaksaan berhasil menetapkan tersangka dan berani melakukan penahanan, artinya mereka akan mengkonfirmasi apa yang dilakukan oleh tim penyidik dari Kotas Tipikor dan Dirkrimsus Polda Metro Jaya itu benar adanya, ya. Kemudian pasti mereka akan berbicara mengenai di mana nanti kita akan tahan. Kalau ditahan di kejaksaan, ya tentu ya ada kekhawatiran
ya loyalis Febri ya masih ada di sana. Takutnya ya tentu akan ada intervensi dan sebagainya, termasuk kan rutan sendiri ini kan merupakan rutan tempat kejaksaan untuk kemudian menaruh orang di sana. Ya tentu ada kekhawatiran juga bahwa isinya kan sebagian besar adalah orang-orang yang pernah ditangani oleh Febri seperti itu. Kemudian yang kedua, ya selain itu tentu rutan KPK benar dikatakan oleh Mas ya dianggap steril, kemudian akses dan sebagainya akan sulit dan sebagainya, termasuk adanya masa pengenalan lingkungan, mapeling gitu ya, dan juga yang hanya bisa berkunjung itu kan hanya yang berdasarkan rekomendasi ataupun izin dari teman-teman penyidik kejaksaan. Artinya dengan kemudian menempatkan Febri ini di rutan KPK, setidaknya ada harapan bahwa tidak ada intervensi selama ada di rutan. Karena kan penyidik itu hanya memeriksa Febri ini kan pada saat proses pemeriksaan. Tapi Baik. setelah itu ya tidak Baik. bisa dipantau. Seperti itu, Ya. Mas.